Teks cerita sejarah merupakan kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Perbedaan antara fiksi dengan non-fiksi apabila fiksi merupakan cerita yang bersifat hayalan, rekaan, dan rekayasa manusia. Contohnya, fabel, hikayat, dongeng, dan lainnya. Sedangkan cerita non-fiksi merupakan cerita yang bersifat sebenarnya, fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti biografi, autobiografi, dan sejarah. Berikut perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi secara lebih detail. Ciri-ciri teks sejarah. 1. Disajikan secara kronologis atau sesuai urutan peristiwa atau kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang atau recount. 3. Struktur teksnya meliputi orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir 5. Isi berupa fakta. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, frasa nomina, yang digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda. Terdapat frasa nomina modifikatif, koordinatif, dan apositif. Yang kedua, frasa verbal sebagai pengganti kata kerja dalam suatu kalimat. Terdapat frasa verbal modifikatif, koordinatif, dan apositif. Pada frasa nomina dan frasa verbal terdapat frasa apositif yang digunakan untuk menambah keterangan subjek. Yang ketiga, frasa adverbial dibentuk dari kata keterangan sifat. Contohnya, kurang pandai, lebih cantik, hampir baik. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda berkaitan dengan waktu. Konjungsi temporal dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat. Konjungsi ini tidak dapat digunakan di awal kalimat dan umumnya digunakan pada kalimat majmuk setara. Contohnya kemudian, sebelumnya, lalu, sesudahnya, dan selanjutnya. Yang kedua adalah konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi ini menghubungkan kalimat yang tidak setara atau kalimat bertingkat. Contohnya apabila, ketika, hingga, sejak, sementara, bila, sebelum, waktu, demi, saat, sambil, dan lain-lain. Yang kelima adalah verba material. Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Contohnya, mengendarai, menebang, memukul, melihat, menulis, dan lain-lain. Kata kerja mental menggambarkan suatu proses, kondisi, atau tindakan sehingga mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contoh, terharu, yakin, bahagia, menikmati, merasa, tersinggung, ikhlas, dan setuju. Kalimat deskripsi merupakan kumpulan kata-kata yang membentuk kalimat dan memiliki isi sebuah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Contoh 1. Pencuri itu memakai baju berwarna merah dan memakai topi hitam yang menutupi seluruh wajahnya. 2. Pohon jati mengurangi penguapan pada musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur atau orang lain menuruti sesuatu yang diminta oleh si penutur. Dan kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain.